Shalom perempuan hebat, kita bertemu lagi di dalam acara The Faith My TV. Di mana hari ini kita semua akan diberkati dengan puji-pujian, kita akan diberkati dengan firman Tuhan, tentunya juga kita akan diberkati dengan kesaksian. Hari ini kita akan mendapat tamu, yaitu Bapak Jeffrey Chandra yang kita sudah tahu dalam pengalamannya. Tentunya kita ingin diberkati melalui kesaksian beliau. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini adalah hati yang mendekat kepada Allah. Saya ingin men-sharing firman Tuhan dari kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tentunya kita semua selalu punya rasa takut. Tetapi sebelum saya membahas lebih lanjut lagi tentang firman Tuhan ini, mari perempuan hebat, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya dengan mendengarkan firman-Mu, kami tidak akan pernah takut lagi. Oleh karena itu berkati Tuhan, perempuan-perempuan hebat yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Supaya firman yang disampaikan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami ingin diberkati oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Akhir-akhir ini kita 1,5 tahun lebih kita mengalami yang namanya penyakit COVID yang tidak berhenti-berhenti. Semua negara kacau, semua negara kelimpungan untuk menangani penyakit COVID ini. Tentunya banyak kali kita semua takut untuk bisa terkena penyakit ini. Berapa banyak orang mereka sampai stres, mereka putus asa, mereka tidak boleh keluar rumah, bahkan mereka merasa mereka dikurung di dalam satu kurungan, tetapi semua adalah demi kebaikan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan kita suatu waktu. Ada waktunya kita bersenang-senang, ada waktunya kita berdiam diri di rumah, ada waktunya kita bersosialisasi dengan banyak orang, ada waktunya kita harus sendiri. Kenapa Tuhan izinkan kita harus sendiri saja? Supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Perempuan hebat, berapa banyak dari antara kita engkau merasa ketakutan? Suamimu takut, istrimu takut, semua anak-anakmu takut, keluargamu takut, dan engkau juga takut orang tuamu juga terkena COVID. Kita harus bisa mengatasi ketakutan kita hanya dengan satu, yaitu kita percaya Tuhan selalu dekat kepada kita. Jangan takut, jangan takut. Saya akan bacakan dalam ayat berikut, Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Mengatakan demikian. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu yang akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perempuan hebat, kita harus percaya akan firman Tuhan ini. Bahwa engkau dan aku, kita dipilih. Kita dipilih dari seluruh penjuru-penjuru. Engkau dipilih, aku dipilih. Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah hatimu. Karena Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Dan Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Bukankah ayat ini sangat dahsyat? Perempuan hebat. Saya pernah takut saat saya harus berpisah dengan suami saya. Dan itu bukan hal yang mudah. Berapa lama saya harus berpisah dengan suami saya? Saya harus membawa 4 anak saya. Umur 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun, dan 2 tahun. 4 anak saya harus bawa ke Amerika. Dan saya harus berpisah selama 7 tahun lamanya. Suami saya di Jakarta, saya ada di San Francisco. Saat itu saya takut sekali. Saya takut tidak make it karena saya harus jadi ibu rumah tangga tunggal. Dan saya harus berpisah. Tidak seperti zaman kini yang kita punya WhatsApp, bisa video call. Saat 1998 hal itu semua tidak ada. Bahkan saya ketakutan. Pada saat saya menyetir mobil, saya selalu hilang jalan. Saya tersesat. Saya hanya bisa satu, mengatakan dan berteriak, Tuhan Yesus, tolong aku, tolong aku. Aku di mana? Aku mau pulang. Apa yang terjadi? Perempuan hebat. Tuhan benar-benar loh membawa aku pulang ke rumah loh. Hanya dengan melemaskan diri. Kemudian aku bisa tiba sampai di rumah. Bukan hanya satu kali, berkali-kali. Aku juga takut pada saat aku tahu bahwa sekelilingku adalah ada 350 orang tukang sihir di Amerika. Tidak percaya, tapi itu nyata. Dari sebuah koran saya baca, saya punya tetangga ada 350 tukang sihir. Dan saya ketakutan. Saya berdoa setiap hari, bahkan saya ambil minyak urapan, saya bikin tanda salib untuk tutup bungkus dengan darah Yesus. Tapi satu malam, Tuhan membukakan kepada saya dengan mimpi. Tuhan memperlihatkan ada seorang malaikat yang besar, tinggi, membawa pedang panjang. Dan menjaga rumahku. Dan semua yang hitam-hitam itu cerdas-cerdas dihalaukan. Lalu Tuhan berkata kepada saya, janganlah takut. Karena Tuhan memegang tangan kananku. Oleh karena itu, perempuan hebat, di mana saja engkau berada, apapun masalahmu, apapun yang kau takutkan, jangan menyerah. Engkau percaya bahwa Tuhan akan mengirim pertolongan tepat pada waktunya. Kita semua dipilih. Kita semua dikasihi. Tuhan berjanji. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber daripada keselamatan kita. Dia adalah sumber kedamaian hati kita. Dia sumber ketenangan hati kita. Kita akan lanjut untuk membaca ayat 13 sebagai berikut. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, supaya kita ambil dan kita benar-benar mengaminkan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menembus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Firman yang kita baca, Tuhan berkata 3 kali. Mengatakan, janganlah takut. Akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Masakan engkau tidak percaya kepadanya? Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan iya dan amin. Engkau jangan takut. Apapun masalahmu. Engkau menghadapi keluargamu ada yang sakit COVID. Minta, Tuhan akan berikan kesembuhan. Engkau punya kesulitan
di dalam rumah tanggamu yang tidak pernah selesai, pertikaian-pertikaianmu di dalam rumah, janganlah takut. Tuhan akan memegang tangan kananmu. Dia yang akan membimbing engkau. Dia yang akan menolong engkau. Sehingga hidupmu tidak pernah sama lagi. Apa yang saya alami, apa yang engkau alami, Tuhan tahu. Dia melihat apa yang menjadi sumber masalahmu. Mari kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada firman-Nya. Dia berkata dalam 3 kali diulangi, janganlah takut. Kita harus aminkan. Dan kita percaya dan melangkah dengan sungguh-sungguh dan pasti. Kita pasti menang di dalam melawan semua ketakutan-ketakutan kita. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Perempuan hebat. Hidup kita tidak akan pernah berhenti. Engkau tetap akan mengembara sampai dunia ini berakhir. Engkau akan masuk ke padang gurun. Engkau akan masuk ke lembah. Engkau akan naik ke gunung. Bahkan engkau akan tiba di tempat perhentian, yaitu padang rumput. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau dan membawa engkau dalam damai sejahtera dan sukacita. Mari saudara, perempuan hebat, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kau sediakan bagi perempuan hebat yang mendengarkan acara ini. Kalau engkau tolong hambamu, engkau pasti tolong mereka. Pasti engkau berkata kepada mereka, janganlah takut. Karena engkau memegang tangan kanan mereka. Kami mau percaya firman-Mu Tuhan. Menjadi rema dalam hidup kami. Kami bangkit kembali. Dan kami mau menempuh hari esok kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang kau berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk semua yang kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati, katakan amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
lebih indah selain kita dekat dengan Tuhan. Apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada kehidupan seseorang yang kita tahu hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Tentunya perempuan hebat ingin tahu siapakah sosok ini. Saya akan mengundang Bapak Jeffrey Chandra untuk duduk kita bersama-sama untuk chit-chat supaya kita mengenal lebih dalam lagi apa sih motivasi beliau mencintai Tuhan sampai begitu dalam. Baik, perempuan hebat, saya undang Bapak Jeffrey Chandra. Silakan Bapak. Apa kabar? Shalom. Silakan Bapak. Puji Tuhan. Ya, Apa kabar? excellent. Excellent. Selalu luar biasa di dalam Selalu Tuhan. luar Whatever. biasa. Selalu ceria, Yes. selalu happy. Pak Jeffrey, Nah, saya kan lihat nih dalam masa COVID ini, mm-mm. kok kelihatannya Pak Jeffrey ini tetap bersemangat gini. Kira-kira selama ini Pak Jeffrey ngumpet aja karena ketakutan, atau justru Pak Jeffrey menaklukkan ketakutan itu? Betul. Ya, selama masa pandemi ini, perempuan-perempuan hebat yang dimanapun sedang menyaksikan tayangan ini, saya percaya bahwa ada begitu banyak orang tengah diliputi oleh rasa takut dan khawatir. Takut dan khawatir boleh enggak, Bu Tina? Sebetulnya tentunya. itu wajar, Wajar, ya. because itu adalah part of kita punya jiwa ya. Jadi selama kita hidup sebagai manusia, tentu kita bisa merasa takut dan khawatir. Tapi apa yang tidak boleh? Ketika rasa takut dan khawatir itu kita biarkan menguasai hidup kita. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Jadi selama masa pandemi ini, saya tetap go on. Ampun deh.
Bahkan berani. 1 hari tepat sebelum PPKM kemarin, saya sempat keliling Jawa, Bali pelayanan selama 37 hari. Nah, Jadi saya luar tetap biasa. melayani Tuhan dan pelayanan itu tidak terhentikan oleh kondisi apapun. Wow. Sebab kita yakin bahwa yang menyertai kita lebih besar dari segala sesuatu. Kalau Tuhan suruh, berarti Tuhan pasti akan menjagai dan memperlengkapi kita. Berarti firman Tuhan tadi benar banget Betul. ya. Tuhan akan memegang tangan kanan kita, Yes. membimbing kita, Betul. menolong kita, menyertai kita. Amin. Wow, nggak banyak loh Iya. seperti Kak Jeffrey Puji ini. Tuhan. Aduh, Ya, pada di waktu saya tengah-tengah 37 pandemi ini hari itu, terus melayani banyak yang Tuhan. bilang, wah nekat sekali kamu dalam kondisi seperti ini. Saya bilang, ya oke lah, yang lain nggak berani, saya yang maju. Karena saya merasa bahwa hari-hari ini ada banyak orang perlu dikuatkan, perlu Amin. di encourage dari rasa takut, khawatir Yes. mereka. Tapi Yes. sebagai anak Tuhan, Iya. seharusnya tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Iya. Ada Karena kita resepnya punya gimana? Tuhan yang Gimana? selalu menjaga dan Nah, menyertai kita itu dia. dan memelihara hidup Iya. setiap kita. Iya. Itu dia. Iya. Pernah ngalamin satu peristiwa di mana ada sedikit ketakutan. Di mana seperti takut apa? Kalau saya kan punya pengalaman takut berpisah dengan suami. Karena saya harus take care anak-anak dan sendirian. Di tengah-tengah orang-orang yang saya tidak kenal. Iya. Kalau Mas Jeffrey gimana? Nah, berbicara tentang rasa takut, perempuan hebat, saya yakin bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah rasa takut. Even Daud pun pernah merasa takut. Yes. Dia berkata apa? Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Ketika rasa takut itu datang dalam hidup kita, bangun iman percaya kita. Jangan beri kesempatan kepada rasa takut itu seperti tadi saya katakan, menguasai hidup kita dan akhirnya berubah menjadi ketakutan. Nah, kita ini tidak patut hidup dalam ketakutan. Sebab janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita bisa dibaca di dalam firman Tuhan begitu menjamin hidup setiap kita. Sehingga apalagi yang kita takutkan dan khawatirkan sebenarnya. Betul. Nah, kadang-kadang kan sekarang kita lihat para perempuan hebat punya ketakutan yang lain. Ketakutan COVID iya, tapi juga ketakutan krisis ekonomi. Kayaknya kok nggak kelar-kelar ini pandemi. Sehingga income pun berkurang. Sehingga ketakutan kalau nanti biaya anak-anak juga kurang. Bagaimana nasib mereka kelak? Bagaimana dong resep-resep ini nasihatnya? Kalau saya boleh katakan, ketakutan dan kekhawatiran tentang pekerjaan, usaha, semua segala sesuatu itu merupakan lembah kekelaman dalam hidup setiap kita. Tapi berita baiknya, perempuan hebat, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak tinggal, kita tidak diam di situ. Artinya, kita sedang melewati lembah kekelaman itu. Dan lalu kemudian kita meninggalkannya. Sehingga tidak ada satupun lembah kekelaman yang dapat merenggut kita dari kasih setia Tuhan. Nah, itu sebabnya kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yes. Karena kita punya Sang Gembala Agung. Amin. Yang selalu menuntun kita melewati lembah kekelaman itu. Yes. Kita tidak pernah ditinggalkan bergumul sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Nah, seperti Amin. pujian tadi kan, hanya dekat Tuhan kita merasa Tenang. Seperti ayat dari Mazmur 23 ya. ya. Di mana dikatakan bahwa kita melewati lembah kekelaman. Betul. Tetapi gadamu dan tongkatmu Betul. selalu menyertai Betul. kita. Oleh karena itu kita harus percaya banget. Iya. Kita jangan pernah ragu-ragu akan tentang janji Tuhan ini. Betul, Saya betul. pengen tahu nih kehidupan di rumah. Ada nggak sih perempuan hebat di rumah Oh, yang menjadi inspirasi? saya yakin semua orang punya perempuan hebat dalam hidupnya. Kenapa saya berani yakin? Karena orang tua kita, mama kita itu adalah perempuan yang paling hebat. Yang Amin. ada. Ya. Amin. Saya ini 6 bersaudara kandung. Ya. Tapi sejak kita masih kecil, papa mama pisah. Yes. Jadi ini saya berasal dari sebuah keluarga yang broken home. Ya. Nah, jadi mereka pisah. Jadi mama saya, bayangkan mama saya harus bekerja luar biasa menghidupi 6 anaknya. Pagi, siang, malam dia masak-masakan. Saya bantu mama saya dagang di pasar sampai di pinggir-pinggir jalan. Wow.
Di depan rumah kami, mama sudah buka meja. Jualan gado-gado, whatever. Pokoknya dia habis-habisan untuk kita. Nah, kami 6 bersaudara ini sebenarnya luput dari perhatian. Kenapa saya katakan luput dari perhatian? Nggak ada papa, mama sibuk kerja. Yeah. Bukan karena mama nggak perhatikan kita, nggak Yeah. sayang. Yeah. Tapi dia bekerja keras begitu untuk menghidupi kita. Yeah. Nah, sehingga kans untuk kita rusak itu Yeah. besar sekali. Iya, betul. Tapi Betul. saat ini saya bersaksi kepada semua perempuan hebat lainnya. Iya. Kami 6 bersaudara, sekalipun kami berasal dari sebuah keluarga yang broken home, tidak ada satupun dari kami berenam yang merokok. Jadi merokok aja enggak, apalagi jangan tanya yang lain-lainnya. Lain itu. lagi. Wow. Dan lebih luar biasanya, kami 6 bersaudara dari kecil sampai hari ini tidak pernah berantem. Wow. Tidak pernah berantem, tidak pernah ribut, tidak pernah maki-maki, tidak pernah So peaceful. jangankan pakai tangan ya, tapi Iya. dengan mulut saja teriak-teriakan nggak pernah. Wow. Bahkan pada waktu mama saya dipanggil pulang Tuhan, mama Iya. nggak meninggalkan warisan yang banyak. Iya. Cuma rumah nggak terlalu besar di Tanjung Duren, Iya. tempat di mana kita besar sama-sama, nggak besar rumahnya juga, dan itu pun tidak ada yang ributin soal warisan, Wow. soal bagian dan sebagainya. Sebentar ya, kayak saya cut Oke. dulu. Kita kayaknya ada telepon Iya, ini. Iya, oke. Kita boleh deh dengerin. Halo, perempuan hebat. Iya, halo. Halo juga. Shalom. Shalom. Iya, Bu. Saya mau nanya. Jadi gini, saya itu saat ini lagi sakit. Mm-mm. Nah, yang saya mau tanyakan gimana ya cara kita mendekatkan kita kepada Tuhan, karena saat ini di saat yang terpuruk seperti ini dengan sakit yang saya derita, ini membuat saya sepertinya tuh Tuhan kok nggak tolong saya gitu loh. Iya. Nah, bagaimana caranya itu biar saya tuh tetap mendekatkan diri saya kepada Tuhan, karena dengan masalah yang seperti ini, masalah yang berat seperti ini membuat kita itu kayak mau jauh sama Tuhan gitu loh. Iya, Gitu, iya. Bu. Saya Gimana ya caranya ya? Ya. Baik, Ya, terima makasih. kasih. Tuhan Terima berkati. kasih pertanyaannya perempuan hebat. Nah, tadi belum disebutkan ya namanya ya. Namanya? Boleh saya Dengan dengar? ibu siapa? Udah mati. Ya, oke. Oke. Saya akan jawab saja. Pertanyaannya adalah, kenapa sakit penyakit saya nih nggak sembuh-sembuh? Terus juga kayaknya kok Tuhan nggak jawab-jawab doa saya. Sudah minta kesembuhan, belum dijawab. Perempuan hebat, berapa banyak seluruh dunia ini yang sakit. Keluarga kita juga ada yang sakit. Saudara saya juga kandung ada yang sakit. Tetapi sebetulnya kalau kita mau lihat dari hari lepas hari, pertolongan Tuhan tuh selalu ada setiap Amin. hari. Kita harus membayangkan pikiran kita harus positif. Jangan negatif, apalagi ingin meninggalkan Tuhan. Pikiran kita harus maju ke depan dan berkata begini, yes, saya sudah dalam pemulihan. Saya sudah di dalam pemulihan dan akan jadi sembuh. Bukankah hati yang gembira adalah obat? Jikalau kita cemas, kita takut, kita sedih, bahkan kita menangisi kayaknya kok Tuhan gak jawab doa saya. Kita tidak akan pernah keluar dari masalah kita ini. Bahkan kita akan tubuh kita semakin sakit. Karena hati yang sedih merusakkan tulang kita. Tapi hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita mencari hati yang gembira di saat kita susah? Kita cari firman Tuhan. Kita dengar lagu-lagu pujian yang membangkitkan iman kita. Sehingga kita punya harapan lagi dan kita punya motivasi baru dengan pikiran yang sudah dirubah menjadi positif. Dan satu lagi, ucapkan syukur setiap hari. Walaupun kau sakit, tetaplah bersyukur. Tuhan menyertaimu dan menyembuhkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Baik,
Pak Jeffrey, Ya. tadi ya kita sudah membahas begitu panjang dan lebar, apalagi tentang inspirasi Ya. mamah ya. Ya. Nah sekarang apa nih kesan dan pesan nih buat para perempuan hebat? Baik, para perempuan hebat, saya mau katakan apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, seberapa buruknya keadaan kita seperti penelpon tadi katakan, ingat akan Ayub. Selalu ingat akan Ayub. Jadikan Ayub itu standar. Kenapa? Seberat apapun penderitaan kita hari ini, percayalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayub. Amin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah, untuk dikatakan tadi malah mau menjauh dari Tuhan. Iya. Justru dalam keadaan seperti hari ini, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita Ya, kali ini kan, hati yang mendekat. kita harus mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi setiap kita. Tanpa itu, selesai hidup kita. Itu sebabnya, terus mendekat kepada Tuhan. Di sanalah tempat yang paling aman Yes. bagi setiap kita. Terima kasih Pak Yes. Jeffrey. Perempuan hebat. Ternyata jawaban kita mudah saja. Jikalau kita punya masalah, kita harus teruskan diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Kita cari Tuhan. Karena Dia menjanjikan kepada kita, tangan kanannya akan membimbing kita. Tangan kanannya memegang engkau, Dia tidak akan melepaskan engkau. Apapun masalahmu, tetaplah percaya. Kita harus berpikiran positif. Maka Tuhan berkenan untuk memulihkan hidupmu. Yang sakit disembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan mereka yang putus asa, Tuhan akan berikan harapan. Ini yang kita harus pegang, para perempuan hebat. Dan sebelum saya tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya ajak perempuan hebat kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian, kami diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, masih ada harapan, tangan kami Engkau pegang, dan Engkau akan membimbing kami ke air yang tenang. Terima kasih, biarlah rema firman-Mu ada selalu di dalam hati kami. Berkati Tuhan semua kru dan semua orang, juga perempuan hebat yang mendengarkan. Kami percaya kami akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Jeffrey, berkati keluarganya, berkati para pemusik. Kami percaya semua yang melayani Tuhan hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, para perempuan hebat. Kita akan berjumpa lagi di acara The Faith berikutnya, di acara My TV. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur